semua penyanyi juga pasti pengen punya konser tunggal sendiri dan alhamdulillah mungkin waktu kemarin belum jadi rezeki saya, mungkin tahun ini alhamdulillah jadi rezeki saya bisa konser tunggal. Amin. Pernah mimpinya gimana teh dulu? Mungkin ada pengen deh punya konser waktu dulu sebelum Ya jadi iyalah, pastilah. Kan tadi saya bilang setiap penyanyi juga pasti ada yang punya konser tunggal gitu kan. Salah satu impian semua penyanyi pasti pengen punya konser. Alhamdulillah, insya Allah tahun ini bisa banget. Rasa bahwa ingin terlaksana kan pas langsung pandemi juga gitu kan akhirnya sekarang terrealisasi dan wilayah sendiri pun di Depok Iya. sesuai dengan jargon kami. Iya. Ya senang banget ya mau udah jodohnya semuanya di Depok ya, rezekinya di Depok. Sebenarnya nggak sempat kepikiran, ini memang konsepnya Antara Suara ini memang luar biasa sih ya. Maksudnya kita nggak pernah kepikiran untuk seperti itu gitu. Tapi Antara Suara dengan berani, yuk kamu asal dari Depok, yuk kita bikin acara besar-besaran di Depok khusus buat kamu di sana, warga kamu di sana. Bayu, kenapa bisa klik sama Antara Suara sama SMN juga nih? Kalau SMN kan memang manajemen saya dari awal saya berkarir sampai detik ini gitu yang jelas pas banget nih, cocok gitu ketemu sama Antara Suara yang memang punya konsep yang menurut saya sangat luar biasa dan bisa mewujudkan impian saya pengen konser yang seperti apa. Insya Allah Antara Suara bisa mewujudkan itu semua dan didukung pastinya disupport sama SMN karena memang benar tadi Mbak Nana juga bilang ada beberapa juga yang saya cuma memang karena ada beberapa hal yang memang agak kurang cocok dan lain-lain, jadi makanya alhamdulillah mungkin rezekinya juga nih ketemu sama Antara Suara jadi bisa kolaborasi banget. Bu Ayu bakal ada kolaborasi sama siapa sih Bu Ayu di konser Ada ini? aja pokoknya. Ada berapa mungkin dari siapa? Ada surprise. Kita ada bikin masalah Korea-Koreaan juga tuh Bayu, apalagi kan Bayu sudah Iya, Korea. pasti saya nggak bisa nggak bisa menghilangkan ada campuran K-pop dan lain-lain karena kan semua rata-rata penggemar saya kan senang gitu, maksudnya melihat saya senang K-pop dan lain-lain pasti kita ada beberapa pokoknya saya nggak bisa ngomong dia kalau 70 ya pokoknya ada lah apa. Terus 9 Agustus itu apakah juga ada hari spesial Bu Ayu? Kenapa? Apakah 9 Agustus itu juga ada hari spesial Bu Ayu? Dia memilih di tanggal itu. Sebenarnya sih kita udah milih-milih waktu ya Mbak Ayu. Cuma memang kayak ini tanggal 9 ini nih tanggal yang paling oke, yang paling tepat untuk ngadain konser. Ayu mungkin berapa juga diajak nggak sih nanti kolaborasi di ke panggung konser? Sia dong. Harga tiketnya berapa? Harga tiketnya Nanti kapasitasnya yang pasti sesuai dengan lapangan Cilodong. Terus kemudian nanti malam kita akan rilis untuk harga tiket dan juga layoutnya. Kemarin kita udah jual flash sale, itu sebenarnya kita start dari 100.000. murah kan, kayak nonton. Betul. Jadi semua bisa benar-benar menikmati Yes. untuk musik dangdut kali ini. Betul, kita kemarin udah jual itu adalah si kasik di depan dan juga si kasik di belakang. Terus kemudian malam ini kita akan rilis, ada yang paling depan tuh paling si kasik, kemudian si kasik depan dan si kasik belakang. Mungkin nanti detailnya akan dijelasin ketika malam kita posting ya di dangdut-dangdutan. Pantau terus pokoknya Instagram dangdut-dangdutan. Iya. Ayu, kalau Ayu konsernya apa sih? Iya harapannya sih saya bisa menghibur semua para penggemar saya selama ini mungkin banyak banget di luar sana yang nanya kapan sih konsernya akhirnya insya Allah tahun ini akan dilaksanain juga gitu. Yang jelas saya pengen memberikan penampilan yang terbaik, memberikan penampilan yang berbeda dari sebelum-sebelumnya yang memang belum pernah saya tampilkan gitu. Jadi saya harap sih semua para penggemar dan fans saya selama ini yang nungguin konser udah waktunya nih kita seru-seruan bareng, dangdut-dangdutan bareng pokoknya. Totalnya berapa lagu yang dibawakan sih dan berapa waktunya gitu? Terus persiapannya seperti apa gitu? Sekarang konser tunggal kan? Aku belum bisa kasih tahu berapa lagunya. Yang jelas pokoknya ini konser yang bisa kalian nikmatin, bukan cuma sekedar nonton tapi bisa seru-seruan bareng, have fun bareng, joget bareng, interaksi bersama aku juga. Pokoknya Boyu, konser impiannya kayak gimana sih? Mungkin punya dream konser tuh kalau ngeliat konser kan Boyu sering nonton konser. Pengen nih konser kayak gini kayak gimana sih? ada deh udah ya Mbak, kemarin udah aku sampaikan. Semuanya udah aku tumpahkan ke Antara Suara dan alhamdulillah Antara Suara bisa menerima itu semua dan memang cocok ya Mbak ya gitu. Jadi ya pokoknya lihat lah. Spill dong Boyu dikit konser siapa yang paling berkesan yang pengen dicontoh gitu, ada nggak? Kan Ibu suka nonton konser tuh. Iya banyak gitu, kalau referensi saya kan pastinya kan ke K-pop kan, saya senang K-pop gitu, jadi ya
banyak artis K-pop yang menjadi inspirasi saya buat nanti konser. Deg-degan nggak sih Mbak Ayu? Persiapannya seperti apa? Oh iya, deg-degan mah pasti. Karena ini pertama kali gitu Mbak. Apalagi kan saya lihat selama ini kan dangdut ibaratnya termasuk yang bisa dibilang jarang lah ya untuknya namanya ngadain konser tunggal gitu. Jadi mudah-mudahan dengan adanya konser dangdut-dangdutan Ayu Ting Ting ini, terima kasih juga buat Antara Suara yang sudah memberikan wadah buat kita nih para musisi dangdut yang mungkin dari dulu pengen punya konser tunggal sendiri gitu. Jadi alhamdulillah bisa kesampaian berkat Antara Suara juga, dan mungkin nanti dengan musisi-musisi dangdut yang lain yang jelas pengen semuanya yang terbaik lah. Persiapannya seperti apa Mbak Ayu? Persiapan sudah mulai jalan ya Mbak ya, udah mulai kita jalan. Nextnya targetnya bakal yang kan memang piano mungkin masa depan. Nextnya ada target sendiri nggak di kota mana? Amin, alhamdulillah kalau ini berhasil dan alhamdulillah banyak yang mensupport dan banyak yang menonton nanti dan konsernya memang bagus, ya tidak menutup kemungkinan ya Mbak Ayu ya. Bakal ada roadshow konser. Amin, amin. Yang jelas saya pengen fokus yang satu ini dulu, kita selesaikan dengan baik dan memberikan, saya pengen kasih penampilan yang terbaik. Dari Antara Suara seberapa yakin dengan konser ini? Saya sih yakin sekali karena memang udah jarang, hampir jarang lah ya, kita nggak pernah tahu musisi mana yang memang bikin konser tunggal di genre dangdut gitu. Jadi dengan karakter Teh Ayu yang cukup kuat, dengan lagu-lagunya yang luar biasa, dan kita bawakan dengan proper, kita sih sangat yakin bahwa sebenarnya seluruh warga Indonesia ini sebenarnya suka dangdut gitu. Cuman kadang agak suka malu gitu kan untuk ngakuin kalau mereka tuh pecinta dangdut. Tapi kita sih yakin dengan konsep ini, kayaknya kita harus bangga dengan musik dangdut sih. Untuk target penonton sendiri, Ya, ya pasti insya Allah di atas 5.000 audiens. Insya Allah. Amin, akan amin. ke kota-kota lain. Iya, kita sih pengennya juga begitu tadi diceritain sama Ayu gitu ya. Tapi memang kita pengen coba di tanah kelahiran Ayu dulu sebagai Ratu Depok gitu. Tapi kalau misalkan antusiasmenya baik, kita sih juga pengen banget untuk bisa ke kota-kota yang lain juga. Penting Maya dan Umi. Ya. Ada yang sampai sekarang. Tadi sudah. Sedih juga Ayu tadi seperti apa sampai saat ini. Iya. Ya siapa sih ya Mas yang nggak sedih, karena kan selama ini orang tua yang selalu mensupport saya gitu, maksudnya baik dalam keadaan susah, senang, mereka selalu ada di samping saya gitu. Dan yang jelas bersyukur punya mereka, dan mereka juga nggak pernah putus doa buat saya, apalagi nih mau konser gitu kan. Jadi yang jelas pasti support mereka sangat penting buat saya. Tapi tadi air reaksi itu bener luar biasa Kak Ayu. Iya, alhamdulillah. Itu kan namanya doa ibu. Kalau doa ibu kan semuanya insya Allah pasti lanjut semua dijawab. Jadi sudah tahu belum sih konser juga gitu? Udah dia udah tahu. Dia udah tahu. Responnya gimana? Wah, dia kaget. Serius Bunda, keren dong. Anak kita aja bilang, wah keren dong Bun. Nah, jadi kita pede lah. Kak Ayu ini untuk persiapan sendiri, dia atau enggak sih kayaknya sekarang makin kurusan atau seperti apa sih? Body goalsnya lagi sampai di Karena semakin usia ya, jadi kerja keras bagai kuda, jadi memang harus jaga badan juga sih Mbak. Karena kan takutnya kalau udah 3 bulan ke atas kan cepat gampang melarang, jadi harus olahraga, harus konsumsi makanan yang ini udah ini mau konser kan, jadi harus fisiknya juga harus diperhatikan. udah nyampe di body goals nggak sih Kak Ayu? Ini kayaknya idaman banget sih perempuan pengennya kayak Ayu gitu. Ih, body goals kali ya. Enggak lah, ya, tapi yang jelas setiap hari karena ini mau menuju konser ya olahraga harus tetap ada jalan. Udah sampai di goalsnya kali atau masih ada turun berat badan lagi? Saya nggak ngecek-ngecek timbangan. Yang penting sehat ya. Penting sehat. Baju masih muat aman. Ya riders lagi. Manajemen aja. Iya kan kalau riders kan memang dibantu sama manajemen juga kan yang menentukan. Jadi selama ini saya nggak pernah minta riders aneh-aneh ya, masih normal dan wajar-wajar aja. Dia cuma berekspatkan promotor nggak redusnya dia. Enggak sama sekali sih. Justru yang bawain makanan lebih banyak Ayu Ting Ting kayaknya di kantor kita. Enggak kok, enggak sama sekali. Kebiasaannya itu tadi latihan di tong setan. Ya nanya lah, ya itu tadi persiapannya ada fisiknya sih ya Mbak, karena kan nanti kan
ini konser pasti kan berjalan bukan cuma 1 jam gitu, pasti kan lebih gitu. Jadi butuh stamina yang pastinya luar biasa gitu. Jadi harus dilatih dari sekarang, baik vokal maupun fisiknya juga. Hah? Oh kalau air doa mah iya. Terus makin bertambah usianya Bu Ayu nih, gimana cara Bu Ayu menjaga stabil voice-nya Bu Ayu? Kalau saya sih yang penting tidur cukup aja sih ya gitu. Jadi di sela-sela waktu, kalaupun lagi sedang lagi di jalan macet atau apa, saya biasanya pakai buat tidur. Jadi bisa menghemat suara juga, istirahat juga, karena kan lumayan setiap hari pekerjaan itu kan menggunakan suara gitu. Jadi ketawa-ketawa, juga pasti ya jelas itu aja sih, tidur kali sama minum air putih yang Bakalan melawak kan nih nanti di konser gue. waduh. Ada lawak-lawakannya, entertainment gitu. Yang pasti nyanyi ya. Masih nyanyi ya mbak. Masih menghilangi rasa nervous di atas panggung. Apa yang biasanya? Saya kalau ngilangin nervous ngapain ya mas? Diam aja sih mas, berdoa gitu, diam aja, diam terus paling lompat-lompat gitu supaya panas gitu, jadi nggak Saya bakal mengundang Kang Deddy buat jadi tamu khusus aja. ya nggak apa-apa, siapapun itu yang mau nonton ke konser saya, kita kita sangat senang hati ya mbak, maksudnya mengharapkan siapapun bisa hadir, Hadir. bisa nonton, bisa seru-seruan bareng gitu. Ayo dong gitu, maksudnya support juga musik dangdut ya, maksudnya jangan cuma genre yang lain aja gitu, kasih kesempatan untuk kita nih, dangdut nih asli musik negara kita sendiri loh. Dan saya yakin pasti kalian juga semuanya ketika di setelin lagu dangdut pasti joget, pasti bergoyang, dan pasti ada lagu dangdut yang kalian tahu dan kalian hafal ya gitu. Jadi ayo dong kita sama-sama jaga nih musik dangdut asli dari negara kita sendiri loh gitu, dan support semua para musisi-musisi dangdut. Bu Ayu dinobatkan jadi Ratu Depok gitu ya, si Ratu Depok gimana sih Bu Ayu itu? Ya kan emang dari lahir di Depok, dari kecil di Depok, dan saya bangga menjadi warga kota Depok karena Depok semakin kesini semakin maju, dan tidak dipungkiri banyak banget orang yang tinggal di Depok. Bahkan artis pun banyak yang tinggal di Depok. Jadi ya, bangga lah semua. Jadi si Ratu Depok itu ya. Iya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih banyak.